Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aslam Huda. Kali ini saya akan mencoba membuat mobile robot light follower. Mohon maaf, simulasi rangkaian mobile robot light follower. Jadi rangkaian ini tuh akan membuat robot yang dapat mengikuti cahaya. Dia akan bergerak sesuai dengan sumber cahaya. Dia akan mengikuti sumber cahaya. Nah, jadi komponen yang dibutuhkan yang pertama Arduino Uno, kemudian 2 buah motor DC, 1 buah motor driver atau IC L293D. Terus di sini karena ini simulasi rangkaian, jadi kita butuh project board, 2 buah resistor 1 kilo ohm, 2 buah sensor cahaya LDR, dan tentu saja kabel jumper secukupnya ya. Nah, jadi ini untuk IC-nya ya atau motor drivernya. Bisa dilihat di sini pin enable 1 dan 2, ini untuk mengatur kecepatannya. Ini input 1, output 1, ground, output 2, input 2, power 2. Enable 3 dan 4 untuk mengatur kecepatan motor driver 3 dan 4, yang tadi 1 dan 2. Input 3, output 3, ground, output 4, input 4, power 1. Nah, jadi pin power dari motor driver ini dihubungkan langsung ke power pada Arduino Uno atau VCC pada Arduino Uno. Kemudian output ini dihubungkan, ini output dan inputnya bebas ya, mau dihubungkan ke kutub positif atau negatif. Jadi pada motor DC ini hanya mempengaruhi arah putarannya. Jadi bakal searah jarum jam atau berlawanan jarum jam itu bergantung pada output dan input yang dihubungkan pada terminal 1 dan terminal 2 dari motor DC ini. Yang penting dihubungkannya ke output dan input. Kemudian ground-nya ini dihubungkan ke ground yang ada di Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada sensor cahaya LDR yang dihubungkan ke pin analog 0 atau A0 dan A1. Itu untuk sensor 1 dan sensor 2. Nah, mungkin langsung saja ke kode programnya ya. Bisa dilihat di sini. Oh ya, sebelumnya kita sudah melakukan kalibrasi nilai ADC dulu ya. Nah, untuk kode program kalibrasi nilai ADC mungkin akan dilewat. Oh, nggak bisa dilewat ya. Kita kalibrasi dulu ya. Ini kan untuk kode program yang pertama. Yang kedua itu untuk menggerakkan motor DC-nya. Nah, untuk kode program cek sensornya kita ambil dulu. Nah, ini untuk cek sensornya bisa kita lihat. Kita pertama deklarasikan dulu pin sensor cahayanya. S1 sama dengan A0 atau sensor 1 kita deklarasikan sebagai S1, itu A0, dan A1 ini S2 supaya lebih singkat ya. Kemudian kita setup ini untuk memulai serial monitornya ya, karena kita akan melihat di serial monitor berapa nilai ADC-nya. Pin mode S1 sebagai input dan S2 sebagai input. Kemudian untuk proses yang berulang, kita akan baca sensor 1, itu baca underscore S1 itu adalah analog read S1. Jadi sensor yang nilai yang terbaca oleh sensor 1. Baca S2 nilai yang terbaca oleh sensor 2. Nah, jadi serial monitor akan menampilkan analog read S1 atau baca S1. Kemudian di print spasi ya, baca S1 spasi baca S2. Nah, nanti yang muncul akan seperti ini. Jadi ada jaraknya gitu, dikasih spasi. Bisa juga di sini kita kasih strip misalnya. Jadi yang ada pembatas gitu antara sensor 1 dan sensor 2. Kemudian bisa kita start simulation. Nah, bisa dilihat di sini sensor pada keadaan gelap dua-duanya menampilkan nilai ADC 1017. Ini pada keadaan gelap ya dua-duanya.
Nah, kalau kita ubah yang sebelah kanan menjadi pada keadaan terang atau si LDR-nya ini dipaparkan cahaya, dia akan mendapat nilai ADC 344. Yang sebelah kiri pada keadaan terang juga, nilai yang terbaca ADC-nya itu 344. Nah, sekarang kita stop simulation, berarti kita dapat nilai ADC pada keadaan gelap 1017 dan pada keadaan terang 344. Kita kembalikan lagi ke kode yang kedua. Nah, di sini kode yang kedua kita deklarasikan motor 1 dihubungkan ke pin 13 itu kiri 1, motor 2 pin 12 itu kiri 2. Terus pin enable 1 dihubungkan ke pin 11 pada Arduino, enable 2 pada pin 10. Pin 9 dan 8 itu untuk kanan 1 dan kanan 2. Kita deklarasikan sebagai motor 3 dan motor 4. Untuk sensor kiri dihubungkan ke A0 dan sensor kanan ke A1. Sensor kiri dinyatakan dengan S1, sensor kanan dinyatakan dengan S2. Kita setup mulai serial monitornya, kemudian motor 1 sebagai output, sampai motor 4 sebagai output, sensor 1 dan 2 sebagai input, dan pin enable ini sebagai output. Kemudian untuk yang proses berulang, kita akan membaca analog read S1. Jadi sensor 1, data nilai ADC yang terbaca oleh sensor 1 kita nyatakan sebagai baca underscore S1. Nilai ADC yang terbaca oleh sensor 2 dideklarasikan sebagai baca underscore S2. Kemudian di print pada serial monitor, baca S1 spasi, bisa strip atau apapun buat jarak antara S1 dan S2. Kemudian baca S2. Lalu analog write, kecepatan dari motor DC ini kita berikan arus yang masuk itu 255 ya. Ini tuh enable ini untuk membatasi kecepatan dari motor DC itu sendiri. Kemudian ini logika geraknya, jika sensor 1 terbaca nilai ADC kurang dari 400 dan sensor 2 kurang dari 400, atau tadi kan ya pada kondisi terang itu 344, berarti dia kurang dari 400. Maka motor 1 low, motor 2 high, motor 3 low, motor 4 high. Nah, ini tuh untuk logika maju. Jadi motor 1 tidak dialiri arus, motor 2 dialiri arus, motor 3 tidak dialiri arus, motor 4 dialiri arus, sehingga robot akan maju. Kita print pada serial monitor robot maju. Nah, ini untuk logika maju. Kemudian jika sensor 1 membaca kurang dari 400 nilai ADC-nya dan sensor 2 lebih dari 400, tadi kan kalau lebih dari 400 itu pada keadaan gelap ya. Keadaan gelap nilai ADC-nya itu 1017. Maka robot akan belok kiri. Nah, untuk belok kiri motor 1 2 3 4 itu tidak dialiri arus atau diam, dan motor keempat yang ada di sebelah kiri akan dialiri arus sehingga robot akan belok kiri. Jadi yang muter hanya motor keempat yang ada di sebelah kiri. Kemudian jika untuk belok kanan, jika arus yang masuk pada sensor sensor kiri lebih dari 400 dan sensor kanan kurang dari 400, maka robot akan belok kanan. Dan jika kedua-duanya lebih dari 400, atau ini tuh jika sensornya itu membacanya misal 200 doang, atau ya 200 tidak lebih dari 400, 200 pokoknya apa aja lah gitu. Robot akan diam, jadi tidak membaca sensor apa-apa gitu. Atau di luar yang ini ya, di luar logika yang diberikan di atas. Maka robot akan diam, semuanya low. Nah, itu sedikit penjelasan dari kode programnya. Sekarang kita coba simulasikan. Nah, bisa dilihat robot diam ya, karena dua-duanya dalam keadaan gelap. Jika salah satunya ini yang sensor kanan kita masukkan keadaan terang, maka robot akan belok kanan. Kemudian jika dua-duanya dalam keadaan terang atau terpapar cahaya yang memberikan nilai ADC lebih dari 400, maka kurang dari 400, mohon maaf, maka robot akan maju. Kemudian jika yang ini kita masukkan ke keadaan gelap yang kanan, maka robot akan belok kiri. Jadi begitu ya untuk logika geraknya.
Mungkin cukup ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.